Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini ayat rangkaian saum, tapi yang menarik dalam ayat yang saya bacakan barusan itu tidak ada satu kata pun yang secara langsung identik dengan saum. Berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya ataupun sesudahnya. Mesti dalam satu atau beberapa kata itu ada yang identik dengan saum. Nah, konon katanya justru ayat inilah yang menjadi substansi dari ibadah saum. Bagaimana seorang hamba betul-betul merasakan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tersebut dikatakan wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad hambaku, ani tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan permintaan orang yang meminta. Idza da'ani, jika dia memintanya kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah dia beristijab, menunaikan apa yang sudah menjadi aturanku, kata Allah. Melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Wal yu'minu bi, dan hendaklah dia beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, supaya mereka ada di jalan yang benar. Nah, kita merasakan bahwa selama melaksanakan ibadah saum, bagaimana Allah itu sangat terasa dekat dengan kita, sehingga walaupun sedang sendirian dan tersedia makanan dan minuman, kita tidak berani untuk membatalkan puasa kita. Itu artinya bahwa kita betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah saum inilah yang melatih kita agar senantiasa merasa dekat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu saja diharapkan nanti setelah kita tidak lagi melaksanakan saum, perasaan itu harus tetap ada. Karena apa? Karena memang kenyataannya Allah akan selalu melihat kita. Dimanapun, kapanpun, Allah itu akan selalu melihat kita. Nah, perasaan senantiasa diawasi inilah kemudian yang menyebabkan seseorang terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan-perbuatan yang tercela. Itu buah dari latihan selama 1 bulan kita berpuasa, 1 bulan pula kita merasakan bagaimana terasa dekatnya dengan Allah. Kemudian selama 1 bulan itu pun kita penuhi dengan berbagai amal yang itu bernilai ibadah. Kita giat qiyamul Ramadan atau tarawih, kita giat tadarus, infak, sedekah, dan amalan-amalan positif lainnya kita biasakan selama di bulan Ramadan. Dengan harapan tentu saja di luar bulan Ramadan pun kita sudah menjadi terbiasa. Nah, hadirin
sidang jamaah tarawih rahimakumullah, kembali kepada ayat yang tadi, bahwa Allah akan mengabulkan permohonan hambanya selama hamba tersebut memohon hanya kepada Allah. Tapi dengan 2 syarat. Yang pertama, falyastajibu li, maka hendaklah dia beristijab, melakukan aturan-aturan yang sudah Allah buat, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Tapi tidak cukup hanya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, karena menjalankan perintah dan menjauhi larangan pun itu banyak motivasinya. Nah, yang harus menjadi motivasi bagi kita dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu tiada lain adalah wal yu'minu bi, dan hendaklah dia itu, seorang hamba Allah itu, iman kepadaku. Nah, itu yang menjadi syarat yang kedua, bahwa dalam rangka memenuhi seluruh aturan yang sudah digariskan Allah itu didasari dengan keimanan. Makanya dalam hadis dikatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan dengan didasari oleh keimanan dan ihtisab, besar pengharapan akan ridho Allah, atau ada yang mengartikan dengan keikhlasan, maka akan diampuni dosa yang sudah lalu. Begitupun man qoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan atau tarawih dengan didasari oleh keimanan dan ihtisaban, itu pun sama, Allah memberikan jaminan akan mendapatkan pengampunan dosa. Nah, mudah-mudahan ibadah saum dan ibadah tarawih kita betul-betul didasari oleh keimanan, sehingga kita terhindar dari hadis Rasulullah yang menjelaskan rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal atos. Jadi banyak sekali orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus.